Halo semua, perkenalkan saya Kristanto Brian dari kelas MAIS 6B dari Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu hewan yang berasal dari Antartika. Hewan ini adalah sejenis burung, tetapi tidak dapat terbang seperti burung pada umumnya. Hewan yang akan kita bahas pada video ini adalah penguin. Penguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi bagian selatan. Di seluruh dunia terdapat 16 spesies penguin. Walaupun seluruh jenis penguin awalnya berasal dari belahan bumi bagian selatan, namun penguin tidak hanya ditemukan di daerah dingin atau di Antartika saja. Terdapat 3 spesies penguin yang hidup di daerah tropis. Salah satunya yaitu spesies yang hidup di Kepulauan Galapagos dan biasanya menyeberangi garis khatulistiwa untuk mencari makan. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari penguin. Penguin adalah animalia yang termasuk pada filum Chordata dengan kelas Aves dan termasuk pada infrakelas Neonatae dengan ordo Spheniciformes dengan famili Sphenicidae. Di dunia, terdapat beberapa jenis penguin, dan pada video ini saya akan membahas beberapa di antaranya. Berikut pembahasannya. Penguin raja atau King Penguins. Penguin raja adalah penguin terbesar kedua di bumi. Faktanya, penguin raja ini mendapatkan nama umumnya dari kepercayaan bahwa ia adalah yang terbesar dari semua jenis spesies penguin di bumi. Namun, kepercayaan ini dibatalkan pada tahun 1884 ketika kerabat dekatnya yaitu penguin kaisar yang berukuran hampir 1 kaki lebih tinggi daripada penguin raja. Penguin raja jantan sedikit lebih besar daripada betina, tetapi jenis kelaminnya terlihat hampir identik dalam penampilan. Namun, anak penguin raja memiliki bulu halus berwarna coklat tua yang terlihat sangat berbeda dari yang dewasa. Mereka pernah dianggap sebagai spesies yang berbeda yang dikenal dengan penguin berbulu. Penguin raja adalah pemburu yang epik. Ia dapat memakan 2.000 ikan dalam satu hari. Penguin ini menggunakan sirip besar untuk berenang dengan kecepatan 6 mil per jam untuk mengejar ikan lentera dan juga cumi-cumi. Terkadang, ia menemukan mangsa membutuhkan penyelaman hingga kedalaman lebih dari 1.180 kaki, kira-kira sedalam Menara Eiffel. Bagian lautan ini dikenal sebagai zona disphotic atau senja, dan semakin dalam semakin gelap. Untuk menjelaskan hal ini, penguin raja memiliki penglihatan malam yang sangat baik, meskipun mereka melakukan sebagian besar pemburuan di siang hari. Penguin raja hampir sama seperti penguin kaisar, karena mereka tidak membangun sarang. Sebaliknya, pejantan dan betina bergiliran menggendong telur mereka di atas kaki mereka dan menjaga telur mereka tetap hangat dengan penutup khusus dari kulitnya yang dikenal sebagai kantong induk. Siklus berkembang biak pada penguin raja bisa berlangsung antara 13 sampai 16 bulan. Penguin raja betina cenderung bertelur setiap tahun, meskipun pembiakan seringkali hanya berhasil 2 tahun sekali. Inkubasi telur memakan waktu sekitar 54 hari. Setelah itu induk harus terus kembali ke anak penguin dan memuntahkan makanan ke dalam mulutnya untuk membantunya bertahan hidup di musim dingin. Dalam penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengancam beberapa populasi penguin raja di masa depan. Naiknya suhu permukaan laut mempengaruhi pergerakan spesies mangsa, dan model memperkirakan bahwa khususnya di Samudra Hindia Selatan, penguin raja harus segera menempuh jarak yang lebih jauh untuk menumbuhkan jumlah makanan yang sama. Para ilmuwan juga berteori bahwa perubahan suhu dapat mendorong spesies mangsa lebih dalam ke laut. Kemungkinan mendorong penguin raja menuju batas kemampuan menyelam mereka.
Wabah penyakit, gangguan dari pariwisata dan pembangunan, dan spesies invasif melengkapi bahaya yang diketahui mengancam penguin raja. Penguin Gento atau Gento penguins. Dengan paruh berwarna merah dan oranye, topi berbulu putih, dan kaki berwarna persik, penguin Gento sangat menonjol di habitat Antartika yang menjemukan dan dipenuhi bebatuan. Penguin ini adalah anggota penguin terbesar ketiga di dunia, mencapai ketinggian 30 inci dan juga berat 12 pound. Penguin Gento menyukai daerah bebas es, termasuk dataran pantai, lembah terlindung, dan juga tebing. Mereka berkumpul di koloni dengan pasangannya, yang jumlahnya bisa dari beberapa lusin hingga ribuan. Saat berkembang biak, kedua induk penguin Gento akan bekerja sama membangun sarang melingkar dari batu, rumput, lumut, dan juga bulu. Induknya kemudian menyimpan telur mereka yang dierami oleh kedua induknya secara bergiliran selama lebih dari 1 bulan. Induk penguin Gento tetap berada di sarang hingga 1 bulan, dan induknya berganti-gantian dalam tugas mencari makan dan mengerami. Penguin Gento adalah mangsa favorit anjing laut macan tutul, singa laut, dan orca yang berpatroli di perairan sekitar koloni mereka. Di darat, penguin tidak memiliki predator alami selain manusia. Manusia sering memanennya untuk mengambil minyak dan kulitnya. Jumlah penguin Gento meningkat di semenanjung Antartika, tetapi anjlok di beberapa wilayah. Mungkin penyebabnya karena populasi lokal atau perikanan yang terganggu. Mereka dilindungi oleh Perjanjian Antartika tahun 1959 dan menerima status hampir terancam punah di Red List IUCN pada tahun 2007. Penguin Kaisar atau Emperor Penguins. Penguin Kaisar adalah penguin yang terbesar dari semua jenis penguin yang ada di dunia. Penguin Kaisar memiliki rata-rata tinggi sekitar 45 inci. Penguin Kaisar menggunakan adaptasi fisiologis dan juga perilaku kooperatif untuk menghadapi lingkungan yang sangat keras, di mana angin dingin dapat mencapai minus 76 derajat Fahrenheit. Mereka berkerumunan bersama untuk menghindari angin dan menjaga kehangatan. Setiap ekor penguin bergiliran pindah ke kelompok grup yang terlindungi dan relatif hangat. Cara merawat telur penguin kaisar ini sangatlah unik, karena kaisar jantan akan menjaga telur agar tetap hangat, tetapi mereka tidak duduk di atasnya, seperti yang dilakukan banyak burung lainnya. Penguin kaisar jantan akan berdiri dan melindungi telurnya dari unsur-unsur dengan menyimbangkannya di atas kaki dan menutupinya dengan kulit berbulu yang dikenal sebagai kantong induk. Saat penguin betina kembali ke tempat berkembang biak, mereka membawa perut penuh makanan yang mereka muntahkan untuk anak mereka yang baru menetas. Sementara itu, tugas mereka selesai, penguin kaisar jantan akan turun ke laut untuk mencari makanan mereka sendiri. Penguin Adélie atau Adélie penguins. Penguin Adélie hidup di benua Antartika dan banyak pulau pesisir kecil di sekitarnya. Mereka menghabiskan musim dingin di lepas pantai di lautan yang mengelilingi bongkahan es Antartika. Penguin Adélie memakan makhluk air kecil seperti krill, udang, dan juga memakan ikan dan juga cumi-cumi. Mereka diketahui menyelam sedalam 575 kaki untuk mencari mangsa seperti itu. Meskipun mereka biasanya berburu di perairan yang jauh lebih dangkal dengan kedalaman kurang dari setengahnya. Seperti penguin lainnya, penguin Adélie adalah perenang yang cekatan dan efisien. Mereka mungkin melakukan perjalanan 185 mil pulang pergi untuk mendapatkan makanan.
Selama musim kawin di musim semi, yaitu pada bulan Oktober, mereka pergi ke garis pantai berbatu Antartika, tempat mereka tinggal dalam komunitas yang besar yang disebut dengan koloni. Kelompok-kelompok ini dapat mencakup ribuan penguin. Begitu sampai di darat, penguin Adelies membangun sarang dan melapisinya dengan batu-batu kecil. Penguin Adelaide jantan membantu pasangannya membesarkan anaknya. Mereka bergiliran duduk di atas telur agar tetap hangat dan aman dari pemangsa. Penguin chinstrap atau chinstrap penguins. Penguin chinstrap dapat langsung kita kenali oleh pita hitam yang memberi nama mereka. Penguin chinstrap adalah penguin yang paling melimpah di Antartika, tempat mereka berkumpul dalam koloni berkembang biak secara besar-besaran. Setelah menghabiskan musim dingin di utara, chinstrap kembali pada akhir Oktober atau awal November ke lokasi sarangnya, biasanya dengan pasangan berkembang biak yang sama. Koloni ini berada di pantai berbatu dan bebas es di Kepulauan Sandwich Selatan, Kepulauan Shetland Selatan, dan benua Antartika. Chinstrap betina biasanya akan bertelur di sarang melingkar yang terbuat dari batu. Induk chinstrap berbagi tugas untuk menjaga telur, masing-masing menghabiskan beberapa hari di sarang sebelum pergantian shift. Setelah sekitar 37 hari, telur mereka menetas. Mereka menghabiskan beberapa minggu lagi di dalam sarang, lalu berjalan ke gua, tempat anak mereka sudah mulai bertumbuh, dan pada usia sekitar 2 bulan, mereka mendapatkan bulu dewasa dan dapat menuju ke laut. Jumlah penguin chinstrap meningkat pada pertengahan abad ke-20. Oleh beberapa orang dikaitkan dengan rebound krill dari perburuan anjing laut dan paus selama berabad-abad. Saat ini beberapa populasi menurun meskipun tidak secara drastis. Pembatasan diberlakukan untuk mencegah wisatawan mendekati burung yang sedang berkembang biak terlalu dekat. Penguin macaroni atau macaroni penguins. Penguin ini dinamai oleh para pelaut Inggris karena lambang kuningnya yang lancang. Di Inggris pada abad ke-18, macaroni diartikan sebagai pria yang gayanya flamboyan dan berornamen berlebihan. Penguin macaroni memiliki rata-rata panjang sekitar 20 hingga 28 inci dan berat sekitar 11 pon. Ia memiliki bagian atas hitam, bagian bawah putih, dan bulu kuning dan hitam yang khas di bagian atas kepalanya. Spesies ini sangat mirip dengan penguin kerajaan, tetapi memiliki dagu hitam, bukan putih. Penguin macaroni hidup di bebatuan, daerah yang dibatasi air, di bebatuan dan tebing di atas lautan. Penguin macaroni berkisar dari sub-Antartika ke semenanjung Antartika. Mereka berkembang biak setidaknya 216 koloni di 50 lokasi, termasuk Chili Selatan, Kepulauan Falkland, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan, Kepulauan South Orkney, dan Shetland Selatan, Pulau Buffet, Kepulauan Prince Edward dan Marion, Kepulauan Crozet, Kepulauan Kerguelen, Kepulauan Heard and McDonald, dan sangat lokal di semenanjung Antartika. Penguin macaroni bermigrasi dan jarang ditemukan di dekat daratan selama musim non-kawin. Penguin rockhopper atau rockhopper penguins. Ahli biologi meninggalkan sedikit ambiguitas tentang habitat yang disukai spesies ini saat menetapkan namanya. Karena rockhopper ditemukan sedang melompat-lompat, bukan sedang berjalan, seperti kebanyakan penguin pada umumnya. Penguin ini termasuk penguin terkecil di dunia, dengan tinggi sekitar 20 inci. Mereka memiliki mata merah darah, paruh merah oranye, dan kaki berselaput merah muda. Selama waktu berkembang biak tahunan, rockhopper berkumpul di koloni yang luas dan berisik, seringkali berjumlah ratusan ribu untuk membangun liang
di rerumputan yang tinggi di dekat pantai. Mereka kembali ke tempat berkembang biak yang sama dan seringkali ke sarang yang sama setiap tahun dan biasanya mencari pasangan tahun sebelumnya. Penguin ini termasuk yang paling banyak jumlahnya di planet ini, tetapi populasinya terancam. Koloni di Kepulauan Falkland pernah menjadi yang terbesar dimanapun, tetapi penangkapan ikan yang berlebihan secara komersial, polusi, dan faktor lainnya telah mengurangi jumlah penguin secara dramatis. Itu dia, kita telah menyaksikan beberapa jenis penguin yang ada di dunia. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.